Malaikat maut diceritakan dalam suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, Allah membuat hijab daripada makhluknya dengan beribu-ribu hijab yang besarnya melebihi langit dan bumi. Dan jika semua air yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidak akan setetes pun jatuh ke bumi. Dan seandainya dunia yang terbentang dari barat sampai timur berada pada tangannya, maka bagaikan meja yang di atasnya ada hidangan dan diletakkan di depan seorang pemuda yang akan memakannya sekehendak hatinya. Dengan begitu, malaikat maut bisa membolak-balik dunia sebagaimana manusia membolak-balikan uang logam yang ada di tangannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya sama dengan perjalanan selama 1000 tahun. Malaikat yang lain tidak bisa mendekat dan tidak mengetahui keberadaan malaikat maut, tidak mendengar suaranya, dan tidak tahu keadaannya sampai kapanpun juga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut dan menyerahkan urusan kematian kepada malaikat maut, ia berkata, "Wahai Tuhan, apakah maut itu?" Maka Allah memerintahkan hijab untuk membuka diri hingga malaikat maut dapat melihat maut tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Berhentilah kamu semua dan lihatlah ini. Inilah maut." Maka para malaikat berhenti semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Terbanglah kamu di atasnya dan bentangkanlah sayapmu dan bukalah matamu semuanya." Maka ketika para malaikat terbang di atasnya, mereka semua terjungkal dan pingsan selama 1000 tahun. Lalu ketika mereka sadar, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, adakah yang Engkau ciptakan lebih agung atau lebih besar dari ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Akulah yang menciptakan maut, dan akulah yang lebih agung atau lebih besar dari maut itu. Dan setiap makhluk pasti akan merasakan maut." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hei Israel, ambillah maut itu, dan aku serahkan dia kepadamu." Lalu Israel berkata, "Wahai Tuhanku, apakah aku kuat mengambilnya? Sesungguhnya dia lebih besar dariku." Maka Allah memberikan kekuatan pada malaikat Israel, lalu diambilnya maut tersebut dan disimpan di tangannya. Maka berkatalah maut, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan seruan di langit 1 kali." Allah pun mengizinkannya. Kemudian berkatalah maut dengan suaranya yang lantang, "Akulah maut yang akan memisahkan antara orang yang saling mencintai. Akulah maut yang akan memisahkan antara suami dan istri. Akulah maut yang memisahkan anak-anak perempuan dengan ibunya. Akulah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Akulah maut yang merusakkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Akulah maut yang meramaikan kubur. Akulah maut yang akan mencarimu dan menemuimu walaupun di gedung yang kokoh. Dan semua makhluk pasti akan merasakan aku." Dan sesungguhnya orang-orang kafir, munafik, dan durhaka, ketika maut mendatanginya, turunlah malaikat azab di sebelah kirinya. Wajahnya hitam legam, matanya melotot, bersamanya terdapat bermacam-macam siksa. Malaikat azab duduk menjauh darinya hingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut datang pada orang tersebut, ia berdiri di hadapannya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Lalu jiwa orang tersebut berkata, "Siapakah engkau dan apa yang engkau inginkan?" Lalu malaikat maut berkata,
Aku adalah maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia, menjadikan anakmu yatim, menjadikan istrimu janda, hartamu sebagai warisan bagi pewarismu yang mereka tidak engkau sukai waktu hidupmu, sedangkan engkau tidak mempersiapkan kebajikan untuk dirimu dan tidak pula untuk akhiratmu. Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu. Maka ketika mendengarkan perkataan tersebut, mayit memalingkan wajahnya ke dinding dan dilihatnya malaikat maut berdiri di situ. Kemudian ia memalingkan wajahnya ke arah yang lain dan dilihatnya malaikat maut berdiri di depannya. Berkatalah malaikat maut, "Apakah engkau tidak tahu aku? Akulah malaikat maut yang telah mencabut nyawa ayahmu. Dan sebagaimana yang telah engkau lihat dan engkau tidak berguna bagi mereka. Hari ini aku akan cabut nyawamu hingga terlihatlah oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu yang dapat mengambil hikmah darimu hari ini. Aku malaikat maut yang telah merusak kaum-kaum yang terdahulu, yang lebih kuat, lebih kaya, dan lebih banyak anak darimu." Kemudian malaikat maut berkata pada orang tersebut, "Bagaimana pandanganmu terhadap dunia?" Lalu ia pun berkata, "Menurut pandanganku, dunia itu penuh dengan tipu daya." Lalu Allah menjadikan dunia dengan bentuk sesuatu dan berkata, "Hei orang yang durhaka, apakah engkau tidak malu dengan dosa-dosa yang telah engkau lakukan di dunia? Dan engkau tidak mampu mencegah dirimu dari perbuatan maksiat. Sesungguhnya engkau membutuhkan aku dan aku tidak membutuhkanmu. Engkau tidak bisa membedakan antara yang halal dan haram. Menurut sangkaanmu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dunia. Sesungguhnya aku bebas lepas darimu dan dari amal perbuatanmu." Orang itu melihat hartanya yang pasti akan menjadi milik orang lain. Dunia berkata lagi, "Harta, hei orang yang banyak berbuat maksiat, engkau yang mencariku dengan jalan yang tidak benar, dan tidak kau belanjakan dan sedekahkan pada orang fakir miskin. Hari ini aku pasti menjadi milik orang lain." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang-orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Lalu orang itu berkata, "Wahai Tuhan, kembalikanlah hamba supaya hamba dapat beramal saleh dari apa yang telah aku tinggalkan." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat mendahulukannya. Kemudian malaikat maut mengambil nyawanya. Bila dia seorang mukmin, maka keberuntungan baginya, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan jika dia orang kafir atau orang munafik, maka celakalah dia. Sebagaimana Allah berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sekali-kali jangan curang, karena catatan amal orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam neraka sijjin. Wallahu a'lam bishawab.